Annyeonghaseyo, apa kabar teman-teman sekalian? Hari ini kita akan belajar mengenai partikel ro atau ro dan akhiran sipsio atau sipsio. Apa sih partikel ro? Ya, partikel ro atau ro adalah partikel penanda tempat tujuan atau arah dari gerakan. Dalam bahasa Indonesia bisa disepadankan dengan kata depan ke. Jika kata kerja tersebut berakhiran dengan vokal atau diakhiri dengan riel, maka digunakan ro. Misalnya, Indonesia, Indonesiaro, ke Indonesia. Seoul, Seoulo, ke Seoul. Dan jika kata benda tersebut berakhiran dengan konsonan, kecuali riel, maka digunakan ero. Sebagai contoh, Hanguk, Hangukero, ke Korea. Mari kita perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Pergi kemana? 어디로 가세요? Pergi ke Yogyakarta. 죽자카르타로 갑니다. Besok pergi ke Korea. 내일 한국으로 갑니다. Beloklah ke kanan. 오른쪽으로 돌아가세요. Teman-teman, kalian masih ingat bukan dengan partikel e? Nah, apa persamaan dan perbedaan antara partikel e tersebut dengan partikel ro ini? Baik e maupun ro sama-sama digunakan bersama dengan kata kerja perpindahan seperti gada pergi, oda datang, tuchakada tiba, nagada keluar, dan lain sebagainya. Bedanya adalah dalam konteks perpindahan tersebut, e menyatakan titik sampainya suatu gerakan. Sedangkan tidak demikian halnya dengan ro. Ro tidak mengandung titik sampai suatu gerakan. Ro hanya menunjukkan arah gerakan. Mari kita cermati perbandingan kalimat berikut ini. Kalimat A, 저는 회사에 갑니다. kalimat B, 저는 회사로 갑니다. ya, kedua kalimat tadi artinya adalah saya pergi ke kantor. Penggunaan e dan ro di sini dua-duanya benar. Bedanya adalah digunakannya e menunjukkan bahwa kantor menjadi titik akhir dari kegiatan pergi. Atau dengan kata lain, kantor menjadi tempat tujuan kepergian orang tersebut. Sebaliknya, digunakannya ro dalam kalimat B menandakan bahwa kantor bukanlah tujuan akhir dari pergi. Gerakan pergi tersebut menuju ke arah kantor. Berikutnya, perhatikanlah percakapan berikut ini. 유한 씨, 이번 휴가에 뭐 할 거예요? 부산으로 여행을 갈 거예요. Apa yang akan dilakukan oleh Yuan pada saat liburan? Ya, dia akan berwisata ke kota Busan. Selanjutnya, bagaimana dengan dua kalimat berikut ini? Perhatikanlah. Kalimat 1, 내일 아침 서울로 도착합니다. kalimat 2, 내일 아침 서울에 도착합니다. mari kita cermati bersama. Predikat dua kalimat yang baru saja kita dengarkan adalah kata sampai atau dochakada. Nah, dalam kasus ini, apakah Seoul menjadi arah dari aktivitas sampai, ataukah menjadi tujuan akhir atau titik akhir dari aktivitas sampai tersebut? Betul sekali, Seoul menjadi titik akhir dari kata 도착합니다 atau 도착하다. Oleh karena itu, partikel yang dilekatkan di belakang Seoul haruslah partikel e, penanda tujuan, bukan partikel ro yang membawa makna arah. Dengan alasan inilah, maka kalimat yang benar adalah kalimat kedua, yaitu 내일 아침 서울에 도착합니다. Saya akan sampai di Seoul besok pagi. Materi kedua kita adalah mengenai akhiran sipsio atau sipsio. Akhiran ini adalah akhiran perintah. Akhiran yang digunakan ketika kita menyuruh atau memerintah seseorang
untuk melakukan sesuatu hal secara sopan dalam kondisi yang formal, seperti pada suasana rapat, presentasi, atau penyampilan laporan, dan lain sebagainya. Jika akar kata kerja diakhiri vokal atau diakhiri konsonan real, maka akhiran yang digunakan adalah sipsio. Sebagai contoh, 보내다, mengirim, menjadi 보내십시오, kirimkanlah. 살다, tinggal, menjadi 사십시오, tinggallah. Ingat, akhiran lir harus dilesapkan terlebih dahulu, baru setelah itu dilekati dengan sipsio. Dan jika berakhiran dengan konsonan, kecuali real, maka digunakan sipsio. Misalnya, anta menjadi 앉으십시오, silahkan duduk. Perhatikanlah contoh-contoh kalimat berikut ini. tinggallah di asrama sampai bulan depan. 다음 달까지 기숙사에서 사십시오. buatlah ini sampai malam ini. 오늘 저녁까지 이것을 만드십시오. Anda belum menuliskan kode posnya. 우편 번호를 안 쓰셨습니다. silahkan tuliskan kode pos di sini. 여기에 우편 번호를 쓰십시오. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 신용카드를 잃어버렸는데 어떻게 해야 돼요? 이 전화번호로 전화를 거십시오. Apa yang terjadi? Ya, orang pertama tadi berkata kalau dia kehilangan kartu kreditnya dan dia bertanya dia harus bagaimana. Kemudian lawan bicaranya memintanya untuk menelpon ke nomor telepon yang dimaksud. Percakapan selanjutnya. 지금은 회의 중입니다. 여기서 잠시만 기다리십시오. 네, 알겠습니다. Apa yang pembicara katakan? Ya, karena saat ini rapat sedang berlangsung, mohon menunggu di sini sebentar. Teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang ero dan sipsio. Partikel ero atau ro digunakan untuk menandai keterangan tempat yang menjadi arah tujuan dilakukannya suatu gerakan atau ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian, sipsio atau sipsio digunakan untuk meminta orang lain melakukan suatu aktivitas dalam suasana yang formal. 여러분, 책을 읽으면서 다시 한번 복습해 보십시오. Selamat berlatih dan sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya.